Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala mabad. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, tidak terasa kita sudah masuk di pertengahan atau 10 pertengahan dari bulan Ramadan, tepatnya kita masuk ke malam 13 ya. Malam yang ke-13, mudah-mudahan puasa tetap lancar, hanya dengan tetap sehat walafiat. Para bapak ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang urusan hutang, problematika dan tentu solusinya menurut ajaran Islam. Tatkala mendengar kata hutang, apa yang dia benar dengan pinjam uang. Sebelum hutang itu pikirannya loh. Nyawa. Apalagi kira-kira? Semoyo. Semoyo. Hutang. Berbicara tentang hutang, maka hutang ini bukan masalah modern, bukan masalah baru, tapi hutang itu adalah masalah klasik yang dialami oleh semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, lanang, wedok, ya urusan hutang sama. Agama apapun juga sama permasalahannya. Suku dan bangsa apapun semuanya mengenal namanya hutang. Maka terkadang untuk mengatasi hutang ini ada jalan pintas, yaitu pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Bulan Ramadan ini kalau versinya hadis kan dibagi 3, tapi kenyataannya ada 4 pembagiannya. Maka minggu pertama masjidnya penuh, minggu kedua malnya yang penuh, minggu ketiga stasiun yang penuh, dan kalau minggu terakhir pegadaian yang penuh. Berbicara masalah hutang di dalam bahasa Arab, hutang itu terdiri dari kata dal, ya, nun. Kalau dibaca tanpa harokat, maka ini bisa dibaca dainun, artinya hutang, bisa dibaca dinun, artinya agama. Karena terbangun dari materi pembangun yang sama, maka agama dan hutang itu memiliki kesamaan. Apa hubungannya agama dengan hutang? Apa kesamaannya? Kesamaannya adalah sama-sama menjelaskan hubungan dua sisi. Hubungan dua sisi di mana satu sisi lebih tinggi daripada yang lain. Dinun itu menjelaskan hubungan antara dua sisi, dua pihak. Yang satu lebih tinggi yaitu Allah, yang lebih rendah adalah manusia. Dainun artinya hutang, menjelaskan dua sisi. Satu yang tinggi, yang punya uang, dan yang lebih rendah adalah yang berhutang. Berhutang ini sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bahkan jangankan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang apapun diminta olehnya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gunung-gunung menawarkan diri untuk menjelma menjadi emas. Baginda Rasul juga mengalami masalah yang sama, yaitu berhutang. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Sayyidah Aisyah, istri beliau, menceritakan ishtara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyyin sa'iran ila ajalin wa rahanahu dirham. Bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga pembayaran di belakang atau dengan berhutang.
berhutang dan memberi jaminan dengan baju besi milik beliau. Hutang dengan jaminan apa? Baju besi yang diberi oleh beliau. Jadi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu berhutang. Maka panjenengan yang duwe hutang itu betul bukan hal yang tercela. Nabi saja juga berhutang, punya hutang. Jadi jangan minder, jangan pesimis. Nabi saja berhutang. Padahal kan Nabi kekasih Gusti Allah. Nopo-nopo sing disuwun dening Gusti Allah diparingi. Lha kok sing utang, dadi sampeyan utang niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sing ditiru aja ngutangin to. Ya sakabeh utang ditiru. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Manidana dainan yadri qada'ahu." Barang siapa yang meminjam harta orang lain atau berhutang, kemudian dia niat di dalam hatinya untuk mengembalikan pinjaman tersebut, maka Allah akan memudahkan pengembaliannya. Barang siapa yang meminjam uang dari orang lain dengan niatan tidak mengembalikannya, maka Allah akan merugikannya. Maka jangan sampai kalau berhutang niatnya boten nyaur, tidak mengembalikan. Maka ini akan dipersulit, akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain riwayat Tabrani, "Manidana dainan wa huwa mujbi'un alla yuwaffiyahu la fi Allahu wa sa'id." Barang siapa yang meminjam uang kemudian dia bertekad di dalam hatinya tidak mengembalikan uang tersebut, maka nanti tatkala bertemu dengan Allah, maka dia ditulis sebagai pencuri. Waliyadzubillah. Berhutang itu ada manfaatnya. Berhutang itu ada manfaatnya. Apa itu? Disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, "Innallaha ma'ad-da'in hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun bima yakrahullah." Orang yang berhutang, orang yang mempunyai hutang, dia akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia melunasi hutangnya tersebut, selama hutangnya tidak digunakan untuk sesuatu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di sini, ini artinya orang yang berhutang. Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan bahwa ada ini dimaknai sebagai orang yang menghutangi. Maka orang yang menghutangi itu akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan bersama Allah sampai hutangnya dilunasi oleh orang yang berhutang. Dan ini kasus yang banyak terjadi. Dulu saat pengajuan hutang ramah, sekarang kok saat ditagih marah ada. Dulu saat berhutang, yang berhutang ini ngemis-ngemis, tapi tatkala waktu pengembalian, yang memiliki uang ini yang mengemis-ngemis. Ini problemnya. Hutang itu bukan hanya urusan dunia, tapi hutang itu sampai dibawa ke akhirat. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seseorang mukmin itu akan tergantung dengan hutangnya sehingga dia dilunasi. Artinya rohnya itu akan terkatung-katung. Rohnya orang yang punya hutang terkatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Maka kalau panjenengan punya hutang ditulis saat wayah meninggal, nanti ada harapan dilunasi sama istrinya, sama anaknya. Tapi kalau sampai tidak pernah nulis, tidak pernah wasiat, tidak pernah dipersaksikan sama anak dan istrinya, maka mereka selamanya tidak akan pernah melunasi dan sampai akan rugi sendiri. Rohnya akan
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejadian di zaman baginda Rasul Jabir bin Abdullah ketika ayahnya terbunuh di medan perang Uhud atau mati syahid, maka Jabir ini meminta agar hutang ayahnya dibebaskan kepada orang-orang yang menghutangi. Namun ternyata mereka tidak mau menolak. Itu hak mereka. Biasanya kalau ada pemberangkatan jenazah, persaksiannya di situ ada yang memberikan sambutan, perwakilan keluarga meminta agar hutang jenazah ini, si mayit ini dibebaskan. Kalau memang tidak dibebaskan, bisa menghubungi pihak keluarga. Sama dengan ini. Jadi sebetulnya persaksian seperti itu niru apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah tatkala ayahnya yang mati syahid Uhud itu terbunuh, tewas, beliau meminta agar orang-orang yang pernah menghutanginya itu membebaskan hutangnya. Namun karena mereka menolak, maka kemudian Jabir mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi meminta peninggalannya ayahnya Jabir ini memiliki kurma, kebun-kebun kurma. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta orang-orang tersebut sebagai gantinya adalah menerima kurma-kurma yang ada di perkebunan tersebut. Tetapi mereka menolak juga, minta uang. Tidak apa-apa, itu haknya mereka. Artinya orang yang punya hutang dia harus bertanggung jawab mengembalikan uangnya dan harus mempersaksikan kepada istri dan anaknya supaya tatkala sewaktu-waktu meninggal dunia ada harapan mereka bisa membantu melunasi hutangnya. Di zaman Rasul ada orang meninggal, tapi dia punya hutang, meninggalkan hutang. Begitu didatangkan kepada baginda Rasul untuk dimintai sholat agar kanjeng Nabi sebagai imamnya, utiya bi janazatin faqalu shalli 'alaiha. Rasul tidak mau. Ayo sholat. Begitu orang-orang itu meminta kepada kanjeng Nabi untuk mengimami sholat, kanjeng Nabi bertanya, hal alaihi dain? Apakah mayit ini punya hutang? Mereka mengatakan la, tidak. Fahal taraka syai'an, punya harta warisan? La, tidak. Kemudian Nabi kemudian mensolatinya. Di kesempatan yang lain ada jenazah. Rasul disuruh diminta untuk mengimami. Rasul tanya, apa punya hutang? Punya ya Rasulullah. Apakah dia punya warisan? Ada 3 dinar. Sudah, maka peninggalannya itu untuk digunakan nyaur hutang. Rasul kemudian berkenan mengimami sholat jenazah. Di kesempatan yang lain, yang ketiga, datang lagi mayit agar Rasul mengimami sholat. Maka Rasul bertanya, hal taraka syai'an, apakah dia punya warisan? Tidak. Apa dia punya utang? Dia punya utang. Maka kemudian baginda Rasul menyuruh para sahabat, shallu ala sahibikum. Kalian semua sholat jenazah. Aku gak kata dia mau sholat. Apa mau itu? Kanjeng Nabi gak kerso, tidak mau ikut sholat jenazah. Kemudian ada sahabat namanya Abu Qatadah datang kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, kula nyuwun panjenengan ikut sholat. Urusan utang kula sing nanggung, kula sing bayar. Maka akhirnya Rasul mau mensolati jenazah tersebut karena hutangnya sudah ditanggung sama Abu Qatadah. Saking dari beratnya urusan hutang piutang ini, maka dalam hadis riwayat Muslim baginda Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lisyahid kullu dzambin. Orang yang tewas di jalan Allah di medan perang, mati syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa dain, kecuali urusan hutang. Hutang tetaplah hutang. Mati syahid pun tidak bisa menghapuskan hutang. Maka
Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering memanjatkan doa, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari buta. Kenapa? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Kemudian beliau menjawab, iya, karena seseorang itu kalau berhutang maka bicaranya akan dusta, bila berjanji dia akan mengingkar. Jadi model seperti ini bukan sekarang, sama ini kan Nabi sudah seperti itu. Ada sebuah kisah. Ini terjadi di zaman dulu. Ini kisahnya zaman Bani Israil. Ada orang saking dari melaratnya, akhirnya profesinya menjadi pencuri. Pencuri bukan sembarang pencuri, pencuri spesialis kain kafan. Pencuri kain kafan. Jadi kalau ada orang baru dikubur, malamnya dikeduk, dibuka, diambil kain kafannya, dijual. Saking dari melaratnya. Sampailah satu ketika ada seorang ulama besar, dia meninggal dunia, dikubur. Malam harinya pencuri ini beraksi, wah ini wong sugih, ulama nanti mesti kain kafannya api, dilarang. Nah yang boleh dia lumayan. Malam harinya aku dikubur. Begitu kemudian ditariklah kain kafan satu, ditarik. Dia berhasil menarik satu kain kafan. Ditarik lagi kain kafan yang kedua, ditarik. Berhasil dia. Ditarik kain kafan yang ketiga, ditarik. Kok nyantol? Baru itu loh, dicekali kalau tinggal gitu. Ternyata yang meninggal bisa ngomong, awakmu itu keterlaluan. Begitu kamu menarik kain kafan pertama, tak jarne, tak biarkan. Kamu menarik, mengambil kain kafan yang kedua, tak biarin. Tapi untuk kain kafan yang ketiga, tega menawar. Masa aku akan kau jadikan bertemu dengan Allah? Mudah begini. Kaget orang ini, ngomong gitu ya. Akhirnya katanya yang meninggal ini orang lama ini, dia mengatakan, untuk kain kafan yang kedua pepek. Sudah dua kain saya katakan. Asalkan ada satu syarat. Satu syarat. Apa syaratnya? Sampaikan salam saya kepada si fulan. Sampaikan salam saya kepada si fulan. Ada apa dengan si fulan? Tolong mintakan maaf aku kepada fulan. Satu ketika aku diundang ke rumahnya si fulan. Ada walimahan. Kemudian disuguhi sate. Aku makan sate, aku makan daging. Kemudian tatkala makan selesai, aku mau pulang, ternyata ada tersisa sedikit daging di gigiku yang mengganggu. Selilitan. Akhirnya di tengah jalan pulang itu, kemudian aku memetik ranting dari pohon, dan ini pohonnya orang yang punya rumah. Dan ternyata apa? Tatkala aku sekarang masuk di dalam kubur, maka gigi yang aku bersihkan dengan ranting yang aku petik tanpa izin itu ternyata terbakar. Dan aku kepanasan, dan aku minta tolong salamkan kepadanya dan mintakan ridho, halalkan ranting yang aku ambil tanpa izin. Jadi kalau urusan ranting itu kalau dijual berapa? Tidak laku. Berapa sih? 100 rupiah, 500 rupiah, 1.000. Ini aja efek giginya terbakar. Bagaimana dengan hutang yang jauh lebih besar daripada itu? Maka jangan pernah merasa aman daripada hutang. Karena hutang ini sekali lagi bukan urusan dunia, tapi akan dibawakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dengan urusan hutang. Karena kata baginda Rasulullah SAW, hutang itu akan mendatangkan kerisauan malam hari
ditagih, oke. Selasa ditagih, ya. Rabu ditagih bentar, Kamis ditagih sore, Jumat ditagih besok. Satu minggu banknya tutup. Janji adalah utang, dan utang membuat banyak janji. Maka hati-hati. Maka jadikan utang itu emergency exit. Jangan jadikan gaya hidup. Orang sekarang itu repot, orang modern zaman now. Orang dulu itu kalau nggak kepepet nggak utang. Kalau orang sekarang punya uang ini belum utang. Sehingga ada, saya pernah baca sepanduk itu kalau membeli sepeda motor apa. Kalau bisa kredit ngapain cash, gitu kan ya? Itu kan kebalik. Kalau bisa kredit ngapain cash? Mestinya kan langsung cash ngapain kredit gitu. Dibalik. Kalau bisa kredit ngapain cash? Jadi jangan jadikan hutang sebagai gaya hidup. Hutang itu boleh, Rasul juga berhutang, tapi itu adalah emergency exit. Jadikan pintu darurat kalau memang hanya terpaksa saja. Maka katanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau mengatakan dalam hadis yang tadi di atas ini sebetulnya peringatan betapa beratnya urusan hutang dan tidak sepantasnya orang berhutang kecuali dalam kondisi darurat. Jadi hanya darurat saja. Terus kalau sudah kadung berhutang, punya hutang, bagaimana solusinya? Yang pertama adalah bertobat. Bertobat kalau memang telah membuat janji-janji palsu, atau kadang menunda-nunda pembayaran, padahal punya uang tapi nggak segera dibayarkan. Matul ghani dzulmun, itu satu kezaliman. Kemudian setelah bertobat kepada Allah, maka dia harus niat sungguh-sungguh untuk berupaya bagaimana segera melunasi hutang. Kalau hutangnya banyak, dibuat catatan, list daftar hutang ke Pak ini jumlahnya sekian, ke Ibu ini sekian, ke Mas ini sekian, dan itu di list. Ini targetnya minggu depan, ini segini-gini dan sebagainya. Kemudian kumpulkan uang, tabung, dan tundalah kesenangan. Jangan berfoya-foya dulu. Tapi tabungan ini harus digunakan pertama kali untuk melunasi hutang. Dan kalau sudah terkumpul dan list sudah ada, maka mulailah bayar satu persatu dengan nominal yang rendah, dilunasi dulu, sehingga tidak kebanyakan urusan dengan banyak orang. Karena kalau semakin banyak urusan banyak orang, maka banyak yang manggal, banyak yang zalimi, maka kita semakin banyak dosa. Cuma untuk sebuah dari tiang-tiang, dan kepingin kumpul itu utang. Dan kepingin kumpul itu utang. Soalnya mau utang, nah itu sing utang itu mesti didawono umurnya. Sampai mati. Satu lagi lunas, utang. Baik mati di sebelah. Tentu ahli warisnya bisa membayarkannya. Ibu berdolennya. Maka jangan pernah menunda pembayaran. Matul ghani dzulmun, menunda-nunda pembayaran hutang. Padahal punya uang. Itu adalah satu kezaliman, satu dosa, satu maksiat. Selanjutnya, setelah berusaha secara lahiriah, secara batin, maka ini ada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abi Wa'il, dari Sayyidina Ali, karramallahu wajhahu. Ada seorang budak mukatab, budak yang lagi mengkredit kemerdekaan diri. Di tengah kreditnya macet, nggak bisa melunasi. Maka kemudian dia menghadap Sayyidina Ali. Ini qad ajaztu an kitabati fa'inni. Wahai Sayyidina Ali, saya tidak mampu lagi untuk membayar cicilan atas kemerdekaan. Maka tolonglah. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Ala u'allimuka kalimatin Al-Lamaniya Bunna Rasulullah SAW. Aku akan mengajarkan
satu bacaan, satu doa yang ini diajarkan kepadaku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau kana 'alaika mithlu jabal sirin dainan addaullah. Yang mana kalau engkau membaca doa ini, meskipun dosa, meskipun hutang banyak seperti gunung Sir, ya, maka Allah akan memudahkan pelunasan hutang. Apa itu doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dibaca bareng-bareng. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini diwaos. Orang-orang yang punya hutang, salah satu ikhtiar batin, ya niki wiridan sing diwaos, niki ajaran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bacaan dari Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, sehingga aku terhindar dari rezeki yang haram, dan jadikanlah aku sebagai orang yang kaya dengan karuniamu, sehingga aku tidak meminta kepada selainmu, ya Allah. Muga sing duwe utang dengan dimudahkan untuk melunasinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bahkan yang dulunya berhutang mudah-mudahan dibalik. Tahun ini iso ngutangi wong niku. Karo kaya wawasan suratul waqiah, ya. Ada orang cerita sama saya, ini wali santri, guru. Dia cerita sekitar tahun 2008, ya, cerita. Tapi ceritanya barusan, 2 tahunan yang lalu. Kejadian 2008. Saya punya hutang, katanya, saya punya hutang itu 5 miliar. Utangnya 5, padahal aset saya sudah habis, nggak punya uang, nggak punya harta, semuanya sudah dijual. Itu tersisa 5 miliar. Ya nopo kira-kira utangnya sampai 7 miliar. Dan tidak utangnya sampai jujur ini sing cerita 5 miliar. Padahal dia punya apa-apa. Ya profesi saya bukan pejabat, bukan apa. Kulo ini guru ngaji. Guru ngaji. Piro bayar guru ngaji? Orang 5 miliar. Loh, saya tanya kenapa kok bisa hutang sebegitu gede? Ya, karena dia cerita, saya 2008 itu didorong-dorong orang untuk nyalon. Nah saat itu katanya modalnya 9 miliar. Yang 4 miliar itu uang saya, uang sawah, uang macam-macam itu. Total terkumpul 5 miliar. Yang 5 miliar utang. Karena didorong, yakin menang, nggak bayang nih kalah, menang kok dilarang kalah. Begitu kalah tersisa utang 5 miliar. Ya nopo, cara sampean duwe utang 5 miliar ya tadi. Padahal gak duwe penggawean sing diandalkan. Nanti lek utangnya sampai jutaan, alhamdulillah ya Allah, tak sampai 5 miliar. Mboten, kok susah dhewe. Ini 5 miliar. Ayo pulau ini sumpah, saya iso stres pulau ini. Cuma yo karena guru ngaji punya sandaran agama, nggak sampai stres. Tapi bingung tetap. Akhirnya saya itu waktu itu sumpah nanti pulau soal terlalu iman. Kasih juga ngomong iman. Kemudian saya diijazah baca waqiah orang usah bingung. Pangeran Suge ojo surat waqiah sakit. Insyaallah mulai pun betul-betul pilihan. Akhirnya ini pun tahu surat waqiah.
Ya Allah, ternyata ini kan ceritanya 2 tahun yang lalu. Itu tahun 2018. Alhamdulillah utang kula pun lunas seperti itu. Besok lunas. 2008 ke 2018 berapa tahun? 10 tahun 5 miliar bisa lunas. Lagi cicil 5 miliar selama 10 tahun berarti kira-kira 1 tahun kan Bu? 1 tahun 500 juta. Lihat 1 tahun 500 juta dan dicicil per bulan. Kita berarti kira-kira 50-an. Loh, saat ini kan contoh, kalau 1 bulan bisa 1 juta. Dan ini ternyata bisa. Ternyata bisa, 10 tahun bisa lunas. Narokannya apa? Mau suratul Fatihah. Cerita kepada saya. Dan ini kisahnya, ini buatan pulau mengajar. Pulau bingung saya. Dan kemudian setelah terlepas dari hutang saya, alhamdulillah setiap tahun saya bisa membuatkan rumah untuk anak saya. Anak pulau Telu. Alhamdulillah tahun pertama 2018 itu bisa membuat 1 rumah. 2019 1 rumah. 2020 bisa 1 rumah. Akhirnya alhamdulillah kalau pun tidak ada tanggungan, anak kalau pun tak kawin omah kabeh, pun rapi kabeh pun alhamdulillah kalau pun tenang saja. Masuk kami duit. Akhirnya cara saldo 0 itu, tapi anak duwe omah utang pun lunas alhamdulillah. Maka tidak ada kenikmatan melebihi daripada orang yang tidak punya utang masuk kabeh utang, tapi utang itu lebih menenteramkan daripada punya ini punya itu tapi punya tanggungan utang itu mesti turun juga bagiannya. Tapi saya yakin khusus jamaah wakia luar biasa. Jangankan di kasur, duduk saja dia. Berarti kan utang kabeh lunas kabeh. Nah, panjenengan ini nggak ada duit tadi, ya lu sekarang bantu orang lain yang punya utang. Kalau ada orang yang berutang, kok tidak bisa melunasi, nggak apa-apa, dikasih tenggat waktu. Tapi kalau panjenengan memberikan tenggat waktu, berarti sampean ini sama dengan bersedekah. Terus saya katakan Nabi, man angdara musiran, kalau dibuli yaumin mithlihi sadaqah. Ada orang punya utang 1 juta, janji 1 bulan, begitu 1 bulan ditagih. Sampai bukas itu. Oh iya, sama kok sampai bukas. Berarti selama 1 minggu, 1 hari sama dengan mendapat pahala nilai sedekah 1 juta. Luar biasa. Dulu ini diceritakan dari baginda Rasulullah SAW. Karena tajir yudayyun nas, faida ra'a musiran qala ini tajawazun. Ada seorang tajir, pedagang, orang kaya yang dia sukanya mengutang-utangi orang. Tak kala ada orang yang memang betul-betul tidak bisa melunasi karena melarat, bukan gaya hidup. Ada orang itu banyak sekarang itu tidak melunasi utang, bukan karena dia tidak punya utang, tapi karena dia gaya hidup. Jadi orang loh, sepeda motor tas genti, utang 1 juta dengan dilunasi. Ada yang cerita seperti itu. Ini kan gaya hidup, bukan tidak punya uang, tapi gaya hidup. Kalau taktik, jadi nggak punya duit. Loh, anak itu tas ulang tahun efektif, ngejak koncoba dulu, loh, duit 1 juta nggak dibayar. Itu gaya hidup. Leasing motor ini bermasalah. Kalau memang orang nggak bisa nyawa karena memang nggak punya uang, bebaskan saja. Katanya si tajir ini orang yang saudagar. Maka la'allallah an yatajawaz anna. Lek aku nyepuro wong sing utang karena memang betul-betul nggak bisa nyaur, dia ngomong sama penagih utang, dia kolektor. Kamu usah konsen tambahan. Bebaskan utang itu. Aku mengharap agar nanti di akhirat Allah membebaskan aku dari segala dosa-dosa. Dan ternyata betul. Kata jawab sallallahu alaihi. Di akhirat kelak kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang tajir itu dibebaskan dari segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dia membebaskan orang-orang yang
utang kepada Allah itu utang kepada Allah. Utang kepada manusia bisa, utang kepada Allah bisa. Tapi ini tak kalah panjenengan memberikan utang kepada orang lain. Jangan sampai niatan baik ternyata merugikan panjenengan. Lek sampai ngekei utang nang wong itu, kudu golek saksi loro. Ya. Kalau pesan nih, lek sampai sing utangi, sampai punya uang, memberikan utang kepada orang lain, sampai kudu golek saksi. Ojo moro-moro dikei. Lek sampai ngekei utang tanpa ada saksi, dungo nih sampai ditolak kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi nopo tuh? Kami nolong wong, ya gak izin, ya gak apa mungkin. Tapi dengan sebab itu doa sampai ditolak, gak mandi tuh. Doa apa? Kanjeng Nabi sing jauh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, salah satu dia Allah fala yustajabu lahum. Ada 3 orang yang dia berdoa kepada Allah tapi doanya gak dijabah. Salah satunya adalah rajulun kana lahu ala rajulin malun falam yushhid alaihi. Orang yang dia menghutangi, meminjamkan harta uang kepada orang lain tapi dia tidak mempersaksikan atas hutang itu. Jadi panjenengan memberikan hutang, menghutangi orang, meminjami orang harus nyari saksi. Ben apa? Ben dumone sampeyan tetap diijabahi kalian Gusti Allah. Kemudian yang paling kedua adalah rajulun kana tahtahu imra'atun sayyatul khuluqi falam yutalliqha. Orang laki-laki yang dia punya istri, tapi istrinya itu sayyatul khuluq, akhlaknya tercela. Dikandani gak manut, mohon sholat gak gelem. Wengi karo ya omah, teko subuh, mulang dina. Tapi ngene iki kok gak dipegat-pegat. Padahal nyatanya buat kesalahan yang besar kayak begini. Kok pancen tidak terwujud. Sing lanang itu meninggal dijadi. Kemudian yang ketiga adalah rajulun ata safihan ma'anahu wa qad qala ta'ala wa la tusubaha amwalakum. Seorang wali, misalnya ada orang kaya meninggal, kemudian anaknya masih kecil, nah sing duwe warisan kan anaknya. Lah itu namanya safi, dia masih butuh. Hartanya, warisannya harus dipegang dulu sama walinya. Mungkin paman yang disimpan, maksudnya langsung dikekno. Lah dikekno jadi ada cilik, dintekno kucing. Tuku permen 1 juta dikekno. Apa duit? Saya kerja gitu lah. Duit kita ini harus dicekal, harus disimpan sama walinya. Sampai kalau dia dewasa sudah cakap untuk bertransaksi, baru harta dikasih. Lah orang walinya sebelum dia minta, sebelum dia itu dewasa, kok dikasihkan kepada yang bersangkutan, maka orang yang mengasihkan ini doanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan sampai niat baik kita untuk menolong orang lain, tapi menyebabkan doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan membaca surah Waqiah yang punya hutang, ya Allah memudahkan jalan untuk melunaskan hutangnya, bahkan membalik keadaannya. Kalau dulu berhutang, sekarang insya Allah bisa menghutangi, memberikan pinjaman hutang kepada orang lain. Dikembalikan saya kepada beliau dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.